Oke teman-teman, tidak terasa ya kita ternyata sudah bertemu di pertemuan kelima, yang mana tinggal satu langkah lagi pertemuan keenam, habis itu teman-teman bisa ujian dan bisa mendapatkan sertifikat. Nah, ini di pertemuan kelima ini memang agak sedikit ini ya, agak sedikit sulit ya, banyak dari murid-murid offline saya juga kalau urusan latihan 5 ini banyak yang apa? Banyak yang pusing katanya. Tapi nggak apa-apa, ini Excel tuh dihafal dan dipahami ya. Kenapa saya bilang dihafal? Ya misalnya contoh untuk rata-rata average itu kita nggak bisa hanya pengetahuan, tapi harus hafal. Gimana kita bisa ngerjakan tugasnya kalau kita lupa dengan tulisan average itu tulisannya kayak gimana? Nah, itu salah satu alasan kenapa saya bilang kalau di Excel itu harus hafal dan paham. Oke, ini kita delete saja, kita langsung main saja di predikat cukup dan lulus. Sebenarnya untuk predikat nih ABC lalu keterangan cukup ini sebenarnya ini kita-kita aja sih. Maksudnya berdasarkan kita aja yang buat. Saya hanya mau ngajarin logika berpikirnya. Logika berpikirnya kalau predikat itu berarti ABC. Gimana sih cara mendapatkannya? Lalu kayak misalnya standar nilai kurang dari 65 to D, kurang dari 75 C dan lain-lain dan sampai seterusnya itu sebenarnya standar dari kita aja sih gitu. Kita yang buatnya kan kita tidak ada standar yang baku sebenarnya. Tergantung biasanya kalau kampus atau sekolah punya standar, itulah digunakan. Tapi kalau ini kan kita hanya untuk simulasi. Oke, ini kita delete. Kita mulai di sini sama dengan ingat pertama adalah if untuk mencari apa nilai yang memiliki nilai yang berbeda-beda gitu. Jadi kita mau menentukan nilainya tuh ada berapa tuh if. If tuh kalau di bahasa Indonesia kan jika ini maka dengan hasilnya sama dengan ini gitu. Ini sebenarnya basic pemrograman. Nanti kalau teman-teman belajar programming, masuk nih logikanya. Oke, jika buka kurung, misalnya di sini C4 ya, ingat ya teman-teman ya, pelajaran yang latihan satu tuh, kolom dan baris. C4 kurang dari 65, maka nilainya D ya, koma, if buka kurung lagi, C4 kurang dari 75, koma C, koma if C4 kurang dari 85, koma B if C4 kurang dari 100, maka nilainya A, koma lalu. Nah, tanda kurung ini memperlihatkan kita ada di posisi mana. Misalnya kayak tadi ini kan, yang pertama itu sesuai dengan yang 100, warnanya hijau, lalu yang kedua ungu, C485, lalu warna kayak merah gitu ya, berarti 75 C, lalu yang terakhir adalah D665. Itu ya. Kalau ini saja sudah tidak muncul, itu saya pastikan rumusnya salah. Oke. Ini kita seret saja. Lalu yang di keterangan masih sama dengan jika buka kurung C4 ya, tik kurang, koma if oh sorry ada yang salah, kurang dari 65, maka nilainya gitu. Jika C4 kurang dari 75, maka cukup ya, koma jika C4 kurang dari 85, maka baik. Lalu koma if
Jika C4 kurang dari 100, maka baik sekali. Wah, 1, 2, 3, 4. Kita cek kembali ya pelan-pelan. Jika C4, maka koma, jika koma. Nah, kita coba ya. Nah, ada yang masalah nih. Oh, ini koma dia. Oke, ternyata sukses. Di sini juga di bawah ada saya sudah siapkan rumusnya. Teman-teman tinggal diikutin. Tapi nanti kalau misalnya udah bisa di delete ya, biar logika kita berjalan. Nah, ini yang paling lulus karena dia hanya ada dua, lulus dan tidak lulus. Jadi tidak perlu terlalu banyak komponen ya. Jadi cukup sama dengan if buka kurung C4 kurang dari 65, koma, tidak lulus, lalu koma lulus. Maksudnya sisanya ya. Oke. Ter. Hmm, tar. Jika C4 kurang dari 65, tidak lulus, koma lulus. Coba kita buang. Oh ya, berarti dia tidak mau pakai koma ya. Tadi di sininya saya kasih koma nih, sama kayak yang predikat dan keterangan, tapi ternyata dia tidak mau, beda. Oke, ini tinggal seret. Oke, sip. Oke teman-teman, untuk pertemuan kelima saya pikir sudah cukup. Teman-teman silakan diulang-ulang. Memang terkesan agak sulit, tapi sebenarnya tidak. Oke, terima kasih sampai bertemu di pertemuan keenam. Terima kasih.